murni ngawur Imaduddin ini dan menuduh bahwa Imam Ali As-Sakron sebagai pembohong karena memunculkan Ubaidillah untuk mencantolkan nasabnya Ali As-Sakron. Ini benar-benar kebohongan. Keliru. Imaduddin mengatakan Ubaidullah atau Abdullah adalah tokoh fiktif. Ubaidillah adalah tokoh fiktif. Beliau mengatakannya Ubaidillah. Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Ali As-Sakron ini wafat tahun 895 Hijriah dalam Al-Barqah. Jadi katanya Imaduddin, Abdullah atau Ubaidillah ini adalah, dia ngatakannya Ubaidillah, tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Imaduddin. Oleh Imaduddin. Oleh siapa? Habib Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Barqah. Ini kitab sudah tak obrak-abrik kitab ini ya, sudah tak baca bolak-balik ya. Ini Al-Barqah. Saya baca. Saya tidak mau ketipu. Saya baca sendiri karena kita sejak dulu, sejak di pondok, kita mondok di Kiai Haji Ahmad Sati Johari, lalu pindah ke Al-Alamah Kiai Haji Salahuddin Munsif As-Sidani. Kita diajari untuk basul masail, membahas, ngomong harus ada referensinya. Harus tahu dasarnya. Ini kita basul masail. Sampai sekarang kita basul masail. Saya ketua LBM PCNU Kabupaten Bantul. Ya. Tapi bukan karena itu saya membahas. Lillahi ta'ala, karena ingin dapat kebenaran. Dalam kitab ini katanya Imaduddin, Habib Ali As-Sakron ini yang punya Hizib Sakron. Ya. Katanya, kata Imaduddin, Ubaidillah ini tokoh fiktif yang dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron pada abad 9 Hijriah. Dengan katanya Imaduddin ini menghusnudoni bahwa Abdullah yang ada pada kitab As-Suluk tadi ini merupakan Ubaidillah yang ada pada nasabnya Ali As-Sakron. Maka disangkalah katanya Imaduddin bahwa Abdullah itu adalah Ubaidillah, supaya Ali As-Sakron punya nasab Ba'alawi. Ayo, jenengan semuanya jangan hanya mendengar ucapan Imaduddin, tapi baca langsung kitabnya Al-Barqah. Apakah benar dia ini, Habib Ali ini mengada-ada? Ubaidillah dimunculkan karena Habib Ali punya nasab namanya Ubaidillah. Apa benar begitu? Sampai lihat pasti salah ucapan Imaduddin ini. Ubaidillah ini ya Abdullah itu. Sampai tahu mulai tadi abad keberapa saja yang sebelum abad 9 sudah menyebutkan adanya Abdullah atau Ubaidillah. Ya, ini jelas keliru. Murni kesalahan, murni ngawur Imaduddin ini. Dan menuduh bahwa Imam Ali As-Sakron sebagai pembohong karena memunculkan Ubaidillah untuk mencantolkan nasabnya Ali As-Sakron. Ini benar-benar kebohongan. Keliru. Kenapa kok keliru? Pertama, sampai harus tahu saya telah membaca kitab ini berulang-ulang. Ya. Sebenarnya kitab Al-Barqah ini ditulis oleh Al-Habib Ali As-Sakron untuk menyebutkan sanad keilmuan beliau tentang libasul khirqah, memakai pakaian sufi. Lalu diikuti dengan menulis biografi masing-masing guru beliau sampai Rasulullah SAW. Dan dalam kitab ini tercantum dengan jelas nama Abdullah bin Isa, bukan Ubaidillah seperti gombalannya Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah adalah tokoh fiktif yang dimunculkan dalam kitab Al-Barqah ini. Keliru. Dalam sanadnya tidak ada nama Ubaidillah, tapi Abdullah. Memang Abdullah inilah Ubaidillah. Tapi Imaduddin keliru mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Habib Ali As-Sakron. Keliru. Ya, kita lihat halaman 37 sampai 38. 37 sampai 38. Ayo kita lihat bareng-bareng ini. Ben mantep ini. 37, 38. Mana? 37 sampai 38. Walabistu ana wa syekhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin. Nggih.
Walabistu ana wasaihina akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Saya memakai hirqoh dan saudaraku Abdullah dari bapak saya. Ingat, ini nyebut sanad dan nasab. As-Syekh Abi Bakar bin Syekh Abdullah Al-Kutub yang punya julukan Al-Idrus. Walabisna aidon al-khirqah as-sahirah min yadi Syekh Al-Qudwa Amina wasaihina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman. Jadi dari dua orang, dari bapaknya dan dari pamannya, yaitu Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Lalu keduanya ini bukan 37 nggih. 47 dan 48, keliru kalau ini. 47 dan 48. Benarkan. Keliru nulis biasa. Keliru ngomong juga biasa. Yang penting mau tobat, mau insaf bahwa ada kekeliruan gitu. Coba ini, walabistu ana wasaykhuna akhi Abdullah bin Abi Bakrin min yadi walidina. Ayo, kita baca bareng-bareng saja ini. Apa ada Ubaidillah yang dicantolkan, yang dimunculkan? Bukan Ubaidillah, bukan menghusnudoni Abdullah sebagai Ubaidillah, okay, yang ada dalam kitab As-Suluk. Katanya Imaduddin, Ali As-Sakron ini punya kakek-kakek namanya Ubaidillah, sehingga terus yang di As-Suluk karangannya Al-Janadi di situ menyebutkan Abdullah, terus dihusnudoni sebagai Ubaidillah. Keliru, di sini tidak nyebut Ubaidillah tapi Abdullah. Nah, ini yang disembunyikan oleh Maduddin ini. Walabisna al-khirqah asyahira min yadi Syekh Al-Kabir Al-Qudwa Amina wasaihina Abi Hafsin Umar bin Syekh Abdurrahman As-Segaf. Saya pernah ke sana, ke makamnya Syekh Abdurrahman As-Segaf. Oke, sudah pernah. Ada di Zambal. Walabisa as-saykhoni al-jalilani as-Syekh Abu Bakrin wa Syekh Umar min yadi walidihima as-Syekh Kutub Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Alawi bin Ali bin Alawi. Lalu kedua bapak dan paman saya itu memakai hirqoh dari orang tuanya, yaitu Abdurrahman. Walabisa Syekh Abdurrahman As-Segaf min yadi walidihi as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Lalu Habib Abdurrahman memakai hirqoh itu dari orang tuanya as-Syekh Jamaluddin Muhammad bin Ali. Walabisa Syekh Muhammad bin Ali min yadi walidihi as-Syekh Ali bin Alawi. As-Syekh Muhammad bin Ali memakai hirqoh dari orang tuanya Syekh Ali bin Alawi. Wa min yadi ammihi dan dari tangan pamannya as-Syekh Abdullah bin Alawi. Lalu walabisa as-Syekhoni, kedua Syekh tadi yang agung, yaitu Syekh Ali bin Alawi dan Syekh Abdullah bin Alawi dari tangan orang tuanya, yaitu Syekh Alawi. Walabisa Syekh Alawi dan Syekh Alawi memakai hirqoh Syekh Alawi ini dari tangan orang tuanya, ayat Syekh Faqih Jamaluddin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alawi. Walis Syekh Faqih filubsil hirqoh asyarifah turukun kathirah. Syekh Faqih ini dalam memakai hirqoh punya jalur yang banyak sekali. Cuma di sini beliau mengatakan yang paling pas karena punya nasab, punya sanad, silsilatul hirqoh yang terkenal, beliau ini Syekh Jamaluddin Al-Faqih tadi, Syekh Jamaluddin Al-Faqih Muhammad bin Ali memakai hirqoh min yadi walidihi as-Syekh Ali. Dan Syekh Ali memakai dari tangan orang tuanya Syekh Al-Allamah Jamaluddin Muhammad bin Ali, Sohib Mirbat. Mirbat ini kalau zaman dulu namanya dhofar. Makanya ada kalung ad-dhofari. Zaman dulu, zaman Nabi, Mirbat ini dhofar, kota dhofar. Tapi sekarang disebut Mirbat. Lalu Jamaluddin Sohib Mirbat, Muhammad bin Ali Sohib Mirbat ini memakai dari siapa orang tuanya? As-Syekh Allamah Ali bin Alawi. Syekh Ali bin Alawi ini siapa? Wa walladzi idza qala fi sholatin aw ghariha wa huwa fi baladi tarim aw ghariha assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh sami'a jawaban nabi. Ini Al-Habib Ali bin Alawi ini kalau baca assalamu alayka ayyuhan nabi, beliau langsung krungu Nabi jawab waalaikumsalam. Ya, bon.
Walabisa Se Ali memakai hirqah dari siapa nih? Se Ali bin Alawi, dari tangan orang tuanya yaitu Se Alawi bin Muhammad. Se Alawi bin Muhammad memakai dari tangan orang tuanya yaitu Se Muhammad bin Alawi. Syekh Muhammad bin Alawi memakai hirqah dari tangan orang tuanya yaitu Se Alawi bin Se Abdillah bin Ahmad. Abdillah bin Ahmad. Suf, lihat. Bukan Ubaidillah. Tidak nyantolkan Ubaidillah. Enggak. Nasab beliau, orang tua beliau bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah. Cuma Abdullah ini saking tawaduknya, ini nanti ada di halaman selanjutnya, ya. Jadi yang ada di nasabnya Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, tapi siapa? Abdullah ini bin Syekh Abdillah bin Ahmad. Lalu walabisa Se Alawi memakai dari Abdullah dari orang tuanya yaitu Syekh Abdillah, ya. Syekh Alawi memakai dari orang tuanya yaitu Syekh Abdillah. Syekh Abdillah memakai dari orang tuanya yaitu Ahmad bin Isa. Ya. Urut enggak nih? Urut dari orang tua sampai kepada Kanjeng Nabi nih. Ini jadi yang ada dalam kitab Al-Barqah ini bukan Ubaidillah. Nasabnya Ali As-Sakron, Habib Ali As-Sakron bukan Ubaidillah, terus menghusnudoni dalam kitab Asluk kok ada Abdullah ya. Wah, berarti Abdullah ini adalah Ubaidillah kakekku. Ora koyo ngono. Yang ada di sini dalam kitab Al-Barqah ini adalah Abdullah, bukan Ubaidillah. Tapi Ubaidillah inilah yang terkenal dan ditulis oleh orang-orang Yaman, Hadramaut. Orang Hadramaut itu gitu nyebutnya Ubaidillah. Jadi yang terkenal di Hadramaut yang ditulis ini adalah halaman 150. Nggih, 150. Yang ditulis adalah Ubaid bin Ahmad bin Isa. Nggih, Ubaid bin Ahmad bin Isa. Tapi yang dimaksud ini adalah Abdullah. Kenapa kok dibaca Ubaid? Karena saking tawaduknya beliau ini tidak mau disebut Abdullah, maka ditashir Ubaidillah. Ubaidillah artinya hamba kecil Allah. Saking tawaduknya beliau mengatakan demikian. Pun jelas nggih? Niki sudah tertolak sudah. Anggapan Ubaidillah atau Abdullah itu dimunculkan oleh Ali As-Sakron, tertolak. Yang nolak ya sini sendiri. Nah, ini kekurang telitian dalam memahami teks karena terlanjur sejak awal siapa namanya Imaduddin ini sudah mengatakan sejak awal dia punya apa namanya kesimpulan bahwa Abdullah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Yang kedua, Habib Ali As-Sakron tidaklah menulis kitab Al-Barqah ini dengan ngawur, tanpa referensi, bukan. Habib Abdul Ali ini hafal Quran, waliullah, pakar hadis, orang top. Ini tidak nulis kitab Al-Barqah dengan ngawur. Saya sudah baca kitab ini. Dan di situ sering beliau ngutip kola fi. Salah satunya adalah kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Nah, kitab ini ditulis oleh Al-Janadi wafat tahun 732. Dengan jelas di kitab ini ya disebutkan adanya Abdullah bin Isa, halaman 150. Silahkan dilihat di sini. Ya, di sini langsung dilihat. Katanya ini nukilnya Habib Ali As-Sakron. Kalau kitab ini tidak ditulis ngawur, langsung ada tokoh fiktif dimunculkan, enggak. Coba ini. Waqad fahimta mimma taqaddama awalan mangkulan min tarihil Janadi wa talkhisil awaji wa sabaqa bihil kalam fi tarjamatil Imam Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad Jadid annahu Abdullah
bin Ahmad bin Isa haitsu qala al-Janadi fi tarihihi wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-Makniyu atau al-Mukanna bi Jadid bin Ali bin Muhammad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sama seperti yang ada dalam sanadnya Ali As-Sakron di sini. Juga mengatakan Abdullah, tidak mengatakan Ubaidillah. Berarti ya tuduhan Ali As-Sakron yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh siapa? Ali As-Sakron, tuduhan Imaduddin yang mengatakan Ubaidillah dimunculkan oleh Ali As-Sakron, ini jelas tuduhan yang sangat keliru sekali. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share setiap video yang ada dalam channel SSC Suara Santri Channel. Semoga